Halo teman-teman, hari ini kita akan unboxing dan review satu buah handphone yang speknya bintang 5 tapi harga kaki 5. Kok gitu? Ya emang iya teman-teman, ini adalah Realme 6. Handphone ini ada di range harga 3 jutaan, tapi punya performa yang benar-benar dimaksimalkan. Sebagai informasi, handphone ini adalah kelanjutan dari Realme 5 Pro ya, yang sebelumnya telah beredar di pasaran. Tapi untuk sekedar dibilang melanjutkan sih, kalau menurut saya terkesan tidak ada perubahan apa-apa ya. Ini lebih ke penyempurnaan kalau saya bilang. Atau kalau penyempurnaan terlalu berlebihan, kita sebut saja perubahan berskala besar. Nah, oke, langsung kita buka ya teman-teman. Ini dia kotaknya, kita langsung buka aja teman-teman. Handphone Realme yang sedang saya unboxing ini sendiri adalah varian 8 GB ya untuk RAM-nya. Karena untuk Realme 6, Realme mengeluarkan dua varian. Ada yang RAM 4 GB dan RAM 8 GB, teman-teman. Oke, ini dia isi dari kotak si Realme 6-nya, teman-teman. Di sini coba kita cek isi kotaknya ya. Di dalam kotaknya ini ada SIM ejector. Kemudian tadi juga ada beberapa buku panduan ya, ini buku pandu, ini garansi dan buku panduannya. Oke, kemudian kita juga dapat bonus kartu perdana smartphone ya. Maksud saya AM3. Dan ya soalnya biasanya dapatnya smartphone. Kebetulan ini dapatnya AM3. Kemudian ada jelly case berwarna hitam bening ya, teman-teman. Kemudian di sini ada ini dia unitnya, teman-teman. Warnanya keren sih ini. Coba kita buka dulu. Oke, siap. Berkilau. Gimana teman-teman? Keren ya? Oke, kita taruh dulu. Kemudian di sini ada kabel USB Type-C dan kepala charger. Untuk kepala chargernya ini sudah berkapasitas 30 watt ya, dengan teknologi fast charging. Ini diklaim bisa mengisi daya smartphone atau handphone kita dari kondisi 0 sampai 100% hanya dalam waktu 1 jam saja. Untuk penampakan handphonenya sendiri seperti ini teman-teman. Di bagian depan atas ada kamera selfie dan speaker telepon. Kemudian di sebelah bawah ada speaker, kemudian charger yang support USB Type-C, mikrofon dan jack audio 3,5 mm. Lalu sisi sebelah kanan terdapat tombol power yang juga berfungsi sebagai sensor fingerprint. Kemudian sisi sebelah kiri ada tombol volume dan ada SIM tray ya teman-teman. Kemudian di bagian belakang terdapat 4 buah kamera yang disusun memanjang. Oke, kita coba nyalakan handphonenya teman-teman. Oke, ini dia sudah menyala. Kita tunggu sebentar ya. Sini saat kita nyalakan ada tulisan Realme power by Android. Kemudian ada tulisan Realme lagi nih, warna ini logonya ya, sebenarnya logo dari Realme. Oke, saya setting sebentar ya. Oke, selamat datang. Saya baru tahu nih. Ternyata Realme sudah memiliki UI sendiri ya, atau interface sendiri. Oke, ini dia tampilan dari menu Realme 6 ini. Kita coba cek spesifikasinya, teman-teman. Oke, kita coba cek Android-nya dulu ya, teman-teman.
Android pada handphone ini sendiri menggunakan Android 10 teman-teman, sudah Android yang terbaru. Ya, bisa dilihat ya, ini adalah Android 10. Kemudian untuk UI-nya seperti yang saya bilang tadi, menggunakan UI sendiri yaitu Realme UI versi 1.0. Untuk RAM-nya 8 GB dan internal storage-nya 128 GB. Untuk chipsetnya sendiri menggunakan MediaTek Helio G90T. Dengan range harga yang masuk dalam harga 3 juta lebih sedikit, menurut saya spesifikasi handphone ini lumayan menarik ya. Tidak kalah dengan handphone-handphone dari brand lain dengan spek yang sama bahkan di bawah, tapi dipasarkan dengan harga yang lebih mahal. Ini Realme benar-benar sih. Apa coba maksudnya? Untuk urusan game, di sini Realme menyisipkan aplikasi Game Space yang bisa memacu kinerja spek-spek yang sudah tinggi tadi untuk bekerja lebih maksimal. Contohnya pada game PUBG ini, saya bisa bermain dengan grafik smooth dan frame rate ekstrim. Dan bahkan pada grafik HDR kita juga bisa bermain pada frame rate ultra. Nah, refresh rate 90 Hz pada handphone ini benar-benar membuat pengalaman bermain yang lumayan asik sih. Ditambah lagi didukung dengan dapur pacu yang mumpuni, membuat game-game seperti PUBG dan Mobile Legends dapat dilibas habis tanpa kendala oleh Realme 6 ini. Benar-benar mantap. Bukan kaleng-kaleng gangguan sih ini teman-teman ya. Ukuran layar pada smartphone ini memiliki luas 6,5 inci dan menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD+. Di handphone ini sudah mendukung penggunaan dark mode, di mana display yang biasanya ditampilkan dengan tampilan berwarna putih diganti dengan tampilan hitam. Ini sih kalau saya bilang lumayan membantu untuk menghemat penggunaan baterainya teman-teman ya. Untuk refresh rate layar pada handphone ini ada dua pilihan, yaitu 60 dan 90 Hz. Refresh rate yang tinggi ini membuat gerakan pada layar menjadi lebih smooth. Kalau untuk sekedar scroll saya belum bisa membedakannya teman-teman, tapi jika digunakan bermain game baru menurut saya kelihatan bedanya. Untuk refresh rate layar ini saya akui Realme 6 jadi raja di kelasnya. Yang pasti layarnya sangat asik dan nyaman untuk dijadikan sebagai media untuk menonton video atau film. Untuk urusan layar, Realme ini patut kita acungkan 2 jempol teman-teman. Kenapa begitu ya? Karena dari panel yang digunakan sampai dengan teknologi yang dibenamkan pada layar Realme 6 ini adalah yang paling tinggi di kelas 3 jutaan. Apalagi untuk teman-teman yang memang hobi bermain game atau suka menonton film-film kesayangan dengan menggunakan handphone. Jelas spek yang ditawarkan handphone ini sudah tergolong lebih dari cukup dan dapat diandalkan pastinya.
Untuk proteksi pada layarnya, Realme 6 menggunakan Gorilla Glass 3 dan masih ditambah dengan anti gores bawaan pada handphone Realme ini. Kamera depan atau kamera selfie pada handphone ini beresolusi 16 megapiksel dan ditaruh di bagian layar tanpa menggunakan poni lagi, atau yang Realme sebut dengan istilah in-display kamera. Kemudian di belakang ada 4 buah kamera yang masing-masing beresolusi 64 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, 2 megapiksel untuk kamera portrait, dan 2 megapiksel untuk makro kamera. Untuk hasil kameranya sendiri sangat bagus menurut saya, walaupun untuk beberapa hasil gambar yang ditampilkan ada sedikit hasil yang warnanya lebih cerah dibandingkan dengan warna asli dari objek yang diambil. Pada kameranya sendiri ada beberapa mode, yaitu seperti mode time-lapse, ultra macro, slow motion, mode pakar, dan panorama. Untuk videonya sendiri dapat merekam sampai dengan resolusi 4K. Untuk bodi dari handphone ini, framenya terbuat dari plastik. Kemudian cover belakangnya terbuat dari bahan polikarbonat. Namun terlihat mewah dengan desain yang menyerupai kaca, yang memiliki pantulan warna yang berkilau saat terkena cahaya. Sangat berkelas pokoknya teman-teman. Fingerprint pada handphone ini dibuat bergabung dengan tombol power di sebelah kanan handphone. Ini sebenarnya bukan hal baru, namun menurut saya hal ini dibuat untuk efisiensi harga daripada harus mengembangkan teknologi fingerprint pada layar yang tentu harganya sangat mahal. Tapi menurut saya pilihan untuk menaruh fingerprint pada bodi samping handphone ini menurut saya sangat efisien dan lebih memudahkan kita untuk membuka ataupun mengaktifkan layar smartphone. Baterai yang dimenamkan pada handphone ini juga termasuk lumayan, yaitu 4300 mAh. Tidak terlalu besar tetapi cukup untuk penggunaan sehari-hari. Di samping itu, pengisian daya pada handphone ini juga telah didukung dengan VOOC Flash Charger 4.0 dengan support daya 30 Watt yang mampu mengisi kapasitas baterai dari posisi 0 sampai 100% hanya dalam kurun waktu 1 jam saja. Untuk SIM tray-nya juga sudah menggunakan dedicated slot, yang berarti kita bisa menggunakan dual SIM sekaligus menambahkan memori eksternal untuk mengupgrade storage jika dirasa kurang pada handphone ini. Nah, bagaimana? Kalau sudah ditawarkan dengan spek seperti ini ditambah dengan harga yang super murah,
Apa masih ada yang belum yakin dengan brand Realme ini? Kalau belum sih menurut saya keterlaluan ya. Oke teman-teman, sekian dulu video pembahasan singkat dari saya. Maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dan tolong dukung terus channel saya ya. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.